مزيدا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين هم ملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الحني وهاب يغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا لآخر دهر داخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتاه يا عليم فتاه يا عليم فتاه يا عليم. سبحانه فتاه قريبا مبينا. قال المؤلف سليمان سيد أحمد مرزوقي وشارع الشيخ محمد نبوي مربنتاني في عقيدة العوام سلمى نور الظلام شرح عقيدة العوام رضي الله عنهم ونفعنا بهما بعلومهما في دارين آمين ورضي الله عنكم أجمعين. ثم يتعلق بالملائكة إلى أن قال إسرائيل منكر نكير رقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتدى ila akhir. Wallahu alam. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki lahir batin tanpa terkecuali semua bagian daripada karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap setiap kita. Di tempat yang agung yang mulia ini, salah satu taman daripada taman surga Allah ini, pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya sebagai panutan setiap kita untuk kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan iyyaka na'budu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti langkah beliau dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Sudah kemarin sebagian kita menjelaskan mengenai masalah malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan membahas kemarin tentang wildan dan bidadari. Terlanjutkan Azrailu, malaikat Israel yang muwakkal biqabdi arwahil khalaik, yang diwakilkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah semua makhluk Allah. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tugaskan, wakilkan untuk mencabutnya kepada malaikat Israel. Ai bi ikhraji arwah kulli man lahu ruh, yaitu untuk mengeluarkan ruh-ruh setiap yang memiliki ruh. Wa magarraha min magarriha, dari tempatnya. Walau gamlatan aw ba'udatan al-burutan kama dzabila ahlul haq, walaupun hanya sekedar namanya binatang-binatang yang kecil, sampai kutu, sampai nyamuk dan lain sebagainya, itu yang mencabut nyawanya, mengeluarkan nyawanya dari tempatnya, tugasnya malaikat Israel. Ada sebagian berpendapat, ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq. Ada yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan ia untuk mencabut selain namanya bangsa jin dan manusia. Tapi pendapat yang muktamad dia pun, dan pendapatnya Ahlul Haq Sunnah wal Jamaah, ia pun mencabut ruh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, bangsa jin, bahkan malaikat. Begitu juga yang lainnya, sampai nyamuk, lalat dan lain sebagainya, semut, semua
yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya dari tempatnya malaikat Israil. Imam Bajuri mengatakan bahwa malakun azim ha'il manzar, ia merupakan malaikat yang agung, yang besar sekali, ha'il yang menakutkan, al-manzar pandangannya. Kalau kita melihat, kita menakutkan kita. Ra'su fis sama' al-ulya, kepalanya di langit yang tinggi. Wa rijlahu fi tukhumil ardi sufla ay muntahaha. Kedua kakinya di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Kepalanya di atas langit. Wa wajhu mughabirul lauhil mahfuz, mukanya berhadapan dengan lauhil mahfuz. Wal khalaq baina ainaihi, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di hadapan kedua mata beliau, saking besarnya itu malaikat. Walahu awanun bi'adadi man yamut, dan ia memiliki awan, pembantu-pembantu, bahasa kita mungkin anak buah. Jumlah mereka sebanyak yang akan mati, pembantunya. Yatarafaq bil mu'min wa yati fi surah hasanah duna ghairi, maka ia yatarafaq, berlemah lembut terhadap seseorang mukmin tatkala ia mencabut nyawanya, dan ia mendatangi seseorang mukmin dalam bentuk yang indah, yang baik, tidak selainnya. Malaikat ya bisa berubah bentuk, ya. Malaikat itu bisa berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang baik. Itu malaikat. Walaupun hakikatnya ya bisa menakutkan orang yang melihatnya. Nah, bagaimana tidak takut? Besarnya seperti itu. Wal fatinuna isnan munkar wa nakir. Yang berikutnya malaikat munkar wa nakir. Ini malaikat yang akan membawa fitnah, cobaan, ujian, pertanyaan bagi setiap hamba Allah di antara kita dari bangsa jin, manusia yang mukmin dan non mukmin. Dinamakan malaikat munkar dan nakir. Wa huma malakan aswadan, mereka kedua malaikat aswadan, yang tubuhnya warna kulitnya, warna tubuhnya hitam. Lahum syu'ur masdula yajurraniha 'alal arad, mereka berdua memiliki rambut yang terulur panjang. Sampai rambut tersebut terjulur menyentuh namanya lapisan bawah tanah, sampai ke tanah. Yajurraniha 'alal arad absaruhuma kalbarqil khatib, pandangan keduanya, matanya kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar matanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat Rasulullah mengatakan azraqan, mereka azraq, ya, warna kulitnya biru, jadi hitam. A'yunuhuma kagudurin nuhas, kedua matanya seperti panci yang terbikin dari tembaga warnanya, ya. Aswatuhuma karra'lil qasid, suara keduanya bagaikan petir yang menyambar buruh. Idza takallama yakhruj min afahima kannat, apabila mereka berdua berbicara, keluar dari mulut mereka berdua kannar, seperti api. Wa anyabuhuma kasayasi ay gurunal bagar, dan mereka memiliki namanya gigi taring seperti gurunul bagar, namanya tanduknya seekor sapi, gigi taringnya yang dimiliki olehnya. Wa anfasuhuma karrihil asib, dan ketika bernapas seperti angin yang kencang, bahasa kita mungkin puting beliung. Fi riwayat kallahab, seperti sambaran api. Fi yad kulli wahid minhuma, di tangan setiap satu di antara keduanya, setiap mereka di tangannya, mitragah min hadid, ada pukul besi, bahasa kita yang terbuat dari besi. Lawai sama alihat tagalan, andaikan
manusia dan bangsa jin dari awal sampai akhir berkumpul untuk mengangkatnya, ma rafa'uha, mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Kalau itu karena beratnya. Walau darab bihal jibalu ladzabat, andaikan dipukulkan dengan pukul tersebut gunung, maka gunung itu akan mencahaya. Wa huma muwakkalan ala su'alil ins wal jin min ummati da'wal mu'minin wal munafiqin wal kafirin, dan mereka berdua Munkar Nakir diwakilkan untuk bertanya kepada bangsa jin dan manusia dari umat dakwah, yaitu mukminin, orang mukmin di antara kita, yang munafik, yang kafir, itu akan ditanya oleh mereka. Mahalluhu ba'da tamamid dafan wa insirafin nas, tempatnya, waktu pertanyaannya setelah sempurna dikuburkan dan ketika semua orang yang mengantar jenazah itu berpaling sudah pulang, umumnya kebanyakan mereka. Fa yu'idullah ta'ala ruh ila jasadil jami'il badan, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu ke seluruh tubuhnya. Ruh itu masuk kembali. Dan ke seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya, sehingga mata, telinga, semuanya hidup seperti namanya di atas muka bumi. Kama dhahab ilahil jumhur, sebagaimana kebanyakan para ulama mengatakannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya seperti itu. Ruhnya nanti akan dikembalikan ke jasadnya sempurna, sekujur tubuhnya, dari rambut, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan ila nisfihil ala faqat, dikembalikan ke bagian di atasnya saja, separuh ke atasnya. Ruh tadi. Wa ghalat man gal, dan keliru orang-orang yang mengatakan, atau siapa di antara ulama yang mengatakan yus'alul badan bila ruh, nanti akan ditanya tubuhnya tanpa ruh. Salah yang mengatakan ditanya badan tanpa ruh. Wa man gala, begitu juga keliru, salah man gal, siapa yang menyatakan tus'al ruh bila badan, ditanya nanti ruhnya bukan badannya, tanpa badannya, enggak. Tanya nanti ruh dan badannya akan ditanya. Ruhnya dikembalikan dan keduanya akan ditanya. Karena ketika kita hidup di atas dunia, yang berbuat ruh dan badan. Jadi ruh kita ada, badan kita melakukan ketaatan dengan ruh dan badan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita lakukan dengan ruh dan badan kita. Maka yang ditanya tadi ruh dan badan kita. Lakin akan tetapi wa in adal lahu ruh la yantafi itlaq ismil mayyit alaih. Tapi walaupun dikembalikan baginya ruh, tidak mentiadakan hak itu nama mayit terhadap yang itu. Karena kehidupannya bukan kehidupan di muka bumi ini. Kehidupan yang mutawassit, yang pertengahan antara tidur, antara bangun dan tidur, hidup dan mati, antara hidup dan mati. Seperti tawassutin naum bainahuma. Seperti antara seorang tidur dan hidup. Ketika tidur itu ya tidak juga hidup, tidak juga mati, seperti itu. Wa yuraddu ilaihi min al-hawas wal aql wal ilm ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab wa yatahassal ma'ah raddul jawab. Hina yus'al, dan dikembalikan baginya min al-hawas, dari panca inderanya, matanya, telinganya dan lain sebagainya, kakinya dan semuanya, akalnya dan ilmunya, yang kira-kira ia namanya akan memahami khitab pertanyaan malaikat dan mampu menjawabnya. Zakar dari Al-Bajuri, menyebutkan hal itu Imam Bajuri. Wa yujma' man tafarraqa aja'uhu, dan akan dikumpulkan, disatukan kembali manusia-manusia dari bangsa kita jin atau bangsa manusia yang terpisah-pisah bagian tubuhnya. Wa akalat husiba, dan dimakan mungkin oleh binatang-binatang buas. Yang manusia dimakan oleh binatang buas. Apa sebagian tubuhnya sudah terpecah, terberai-berai, atau mungkin bagian tubuhnya sudah di-open, tinggal abunya disebar, nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah, disatukan. Jadi seperti sedia kala, seperti dijadikan sedia kala nanti. Fa yaqudanihi fa yas'alanihi bi'unfin wa yanharanihi bijafa. Mereka setelah dikembalikan ruhnya,
didudukan oleh malaikat itu Munkar Nakir, hamba tersebut kemudian ditanyanya dengan unuf, dengan keras, dengan suara yang tidak bersahabat. Itu dinyatakan oleh Imam Ghazali. Wagil, ada yang mengatakan yarfugani bil mu'min wa harani kafir wal munafik. Ada yang mengatakan di ulama mereka berdua akan berlemah lembut dengan seseorang mukmin terhadap seorang mukmin, dan yanhar dengan kasar suaranya, kalimatnya terhadap orang kafir dan orang munafik. Mereka bertanya nanti, setiap orang dinyatakan wa yasalul insan bil lughatih, dengan bahasanya. Yang mereka akan mengatakan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk wa ma imamuk wa ma minhajuk wa ma amaluk. Semua itu. Dan juga ada riwayat mengatakan seperti riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, mereka akan mengatakan kepada mayit, ma kunta taqul fi hadzal nabi Muhammad, apa yang kau ucapkan, apa pendapatmu tentang Nabi ini Muhammad. Akan ditanya tentang Nabi Agung Muhammad. Kalau orang mukmin mereka mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Artinya kita perlu kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menjawab malaikat Munkar Nakir atas pertanyaan beliau itu. Dan pertanyaan itu ya khusus bagi mukallaf bangsa jin dan manusia. Pembahasannya cukup panjang. Antara malaikat Munkar wa Nakir. Ada yang mengatakan Munkar wa Nakir kalau ia namanya mendatangi untuk bertanya kepada orang kafir munafik. Kalau ia mendatangi dan bertanya kepada seorang mukmin, namanya Mubasyir wa Basyir. Namanya Mubasyir wa Basyir. Malaikat itu juga cuman namanya berubah tampilan. Berubah tampilan. Mubasyir ya pemberi kabar gembira, Basyir yang banyak memberikan kabar gembira, artinya dengan bentuk yang indah, yang enak dilihat. Kalau ia datang kepada seorang mukmin, kalau kepada orang selain mukmin, ia dengan bentuk yang menakutkan seperti tadi ya. Seperti tadi. Munkar wa Nakir. Mereka fatanil gabar. Dan ia merupakan pertama kali fitnah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang di alam kuburnya. Kalau seseorang bisa menjawabnya, ia akan selamat. Kalau orang tidak bisa menjawabnya, dia akan celaka. Ketika seseorang mampu untuk menjawabnya, ada riwayat mereka mengatakan nim naumatul arus. Tidurlah engkau seperti tidurnya seorang namanya arus, seorang pengantin. Dan yang berikutnya malaikat yang penjaga. Ini malaikat ragibun atid. Ragib, atid. Khilaf antara ulama di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di bahu seseorang. Dan keduanya tidak ada yang mengatakan ragib ya kanan, atid kiri. Ada yang mengatakan yang utama ragib, atid sama. Ragibun atid, ragibun atid. Mereka akan namanya mencatat semua yang dilakukan, diucapkan oleh seseorang hamba. Mengatakan min gaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Dari ucapan, perbuatan atau keyakinan. Yang mu'tamad kullun minhuma ragibun ay hafid wa atid ay hadid. Setiap dari keduanya ragib yaitu hafid penjaga, atid yaitu hadid. Yaitu setiap dari kedua malaikat itu namanya ragib, atid. Bukan ragib satu, yang lainnya atid. Ragib, atid, ragib, atid. Yang kuat pendapatnya seperti itu. Bukan yang kanan ragib, bukan yang kiri atid.
Dan mereka berdua la yataghayyaran madamal abad hayyan, tidak akan berubah selagi seorang hamba itu hidup. Fa idza mat, apabila seorang hamba itu mati, yaguman ala gabrih, mereka berdua akan berdiri di kuburnya. Yusabbihan wa yuhallilan wa yukabbiran wa yaktuban thawabahu lahu ila yaumil qiyamah in kana mu'minan. Keduanya akan bertasbih, bertahlil, bertakbir, mencatat namanya pahala bagi si mayit tadi sampai hari kiamat. Kalau ia seorang mukmin. Wa yal'ananihi ila yaumil qiyamah in kana kafiran aw munafiqan. Dan mereka berdua akan melaknat namanya sampai hari kiamat jika yang meninggal itu, yang mati itu orang kafir atau munafik, berdiri di atas kuburnya. Itu malaikat sampai hari kiamat. Yang terakhir hazinun, penjaga, yaitu Malik Ridwan, yang diwakilkan oleh Allah malaikat Malik untuk namanya menjaga neraka as-sab'ah yang 7. Ada 7 namanya neraka, dan itu diwakilkan oleh Allah untuk menjaganya malaikat Malik. Wa ma'uz zabaniyah wa hum 19 nafaran, dan bersamanya malaikat zabaniyah, jumlah mereka 19. Wa likulli nafar junud, dan bagi setiap satu di antara 19 itu ada tentara-tentara la ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui berapa jumlah itu tentaranya mereka itu, satu di antara 19 itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintu-pintu neraka tingkatannya ada 7. Neraka Jahannam, neraka Laba, neraka Hutama, neraka Sa'id, liswasabil firqah minal jinn, tulan Nabi alaihi thumma sagar, thumma al-jahim, thumma al-hawiyah, yang paling bawah hawiyah, tempatnya orang-orang tempat-tempatnya orang-orang munafikin, dan semua orang-orang yang kekufurannya luar biasa seperti Fir'aun, Qarun, Haman. Itu tempatnya namanya hawiyah. Termasuk orang-orang yang meninggalkan salat, nerakanya neraka hawiyah bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Tempatnya orang-orang munafikin. Sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam sabdanya, "Walamman lam yuhafid 'alaiha", dan hamba-hamba yang tidak menjaga atas perintah salat 5 waktunya, lam takun lahu nur wa burhan wa najah. Dia nanti kelak di hari kiamat tidak memiliki cahaya, pembela dan penyelamat. Wa kana yaumul qiyamah, dan sungguh ia kelak nanti di hari kiamat ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Allah kumpulkan dalam neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Mereka hamba yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nerakanya namanya hawiyah. Nah, seperti Allah ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang terakhir Ridwan, malaikat Ridwan muwakkal bil jinan, diwakilkan oleh Allah untuk menjaga surga. Rais khazanatu, yang merupakan kepala penjaganya, namanya Ridwan. Wa abwabul kibar 8, pintu-pintu yang besar ada 8 pintu. Kalau neraka 7 pintu, kalau surga tambah 1 haji, pintu haji. Dengan berbagai macam bab, ada bab syahadatain, bab salat, bab siyam, bab zakat, bab had, dan bab amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar, bab sila, bab jihad. Itu namanya. Wadamu min dakhiliha, di dalamnya ada 10 pintu, sigar kecil. Ya sab'ah jinan mutajawirah, 7 surga yang berdekatan. Surganya 7 yang berdekatan. Fa awsatu afdalu al-firdaus, paling indahnya, paling afdalnya surga Firdaus. Dan sagar jami' arsyur rahman, dan namanya atap, namanya semua surga itu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis Firdaus yang jannatul ma'wa,
Jannatul khulud, jannatul na'im, jannatul adn, wa darus salam, wa darul jalal. Insyaallah. Turabuhal misik wa za'faran. Turab tanahnya mengeluarkan harum seperti harumnya misik dan za'faran. Dan setiap gosar istana rumah yang ada di dalamnya fara' min syajarat tuba, ada cabang dari pohon tuba. Wa asruha, dan asalnya pohon itu min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat di Nabi besar Muhammad. Yutrah ma tashtahihil anfus, diletakkan di situ apa yang diinginkan oleh setiap jiwa yang penghuni surga yang ada. Fa idza arada ahlul jannah alakal faqalu subhanakallahumma, apabila penghuni surga ingin makan mereka mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Nah, wa budiat baina aidi, maka diletakkan di hadapan mereka maidah, hidangan, tuluha mil, panjangnya 1 mil, wa arduha mil, lebarnya 1 mil. Fiha jami' ma yashhun, di dalamnya semua yang mereka inginkan. Fa idza faragu minal agal, apabila mereka menyelesaikan makan, selesai makan, qalu alhamdulillahi rabbil alamin, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, faturfa, maka hidangan itu diangkat. Bil jumlah, Allah mengatakan dalam firman dalam surah Yunus, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, di akhir surat namanya Yunus. Bil jumlah secara global, fa fiha ma la 'ainun ra'at, maka di dalamnya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia siapapun. Insyaallah. Dengan berbagai macam riwayat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan surga. Mungkin kita baca satu riwayatnya. An Imran bin Husain Abi Hurairah, dari sahabat Imran bin Husain dan Abi Hurairah. Gala mereka berdua mengatakan, Su'ila Rasulullah ta'ala, Rasulullah pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan masakin tempat-tempat tinggal thayyibah, yang indah, yang bagus, yang baik, fi jannati 'adn, dalam surga Aden. Dalam surga Aden. Aden itu menginap, artinya seorang di surga itu orang tinggal selamanya. Kalau Rasulullah mengatakan ghusran min lu'lu'ah, itu adalah ghusran, istana dari lu'lu'ah, dari permata. Fi dzalikal ghusr, di dalam istana tersebut sab'una daran, ada 70 dar, rumah. Mungkin kamar bahasa kita mungkin ya. Min yaguta hamra, dari yagut merah. Dari yagut merah. Wa kullu dar, dan setiap dar, rumah kecil dalam kotor itu atau mungkin kamar, sab'una baitan, ada 70 bait rumah. Berarti itu bukan kamar itu ya, rumah mungkin itu. Ada 70 rumah lagi, emang 70 tempat lagi yang kecil. Dari yang besar ya, semuanya besar, tidak ada yang kecil. Min zamradatin khadra, dari zamrud hijau. Fi kullu bait sarir, di setiap rumah itu ada sarir, ada ranjang. Ala kulli sarir sab'una firashan, di setiap ranjangnya ada 70 sarungnya melapisi ranjang itu. Wa ala kulli furushin zawjatin minal huril 'ain, ada setiap lapisnya itu ada satu istri dari bidadari.
Fi kulli bait sab'una ma'idah. Di setiap rumah disiapkan 70 hidangan. Ala kulli ma'idah sab'una laulan minat ta'am. Di atas setiap satu hidangan itu ada 70 macam dari makanan. Dan setiap rumahnya ada 70 wasifan wa wasifah. Seperti putri, atau mungkin disebut tadi ya, kayak bidadari atau wildan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasif ulam dunal murahik. Ada 70 laki, 70 perempuan dari wildan. Masya Allah, Masya Allah. Dan lain begitu juga riwayat yang lain dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga. Nanti buah dengan berbagai macam namanya tumbuhan yang ada, pohon yang ada, dan semua jenis namanya buah yang ada di muka bumi ini, dunia ini ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya itu diribah, artinya dekat dengan kita, bisa ketika kita duduk bisa kita ambil, ketika kita dalam berdiri bisa kita ambil, ketika kita sedang berbaring bisa kita ambil buah tersebut. Wallahu a'lam. Saya tanyakan, fadhal. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Nabi Allah Adam seperti dalam kitab-kitab Syama'il, beliau pernah berwasiat kepada anak beliau Sis. Dalam wasiatnya di antaranya beliau mengatakan, wa kullama dzakarta ismallah udhkur ma'asma Muhammadin. Setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, maka sebutlah bersamanya nama Muhammad. Nabi Allah Adam pernah berpesan kepada anak beliau Sis sebagai penerus beliau setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Setiap kali engkau ya Sis sebut nama Tuhanmu Allah, sebutlah bersamanya nama Muhammad. Karena aku belum bercerita, karena aku pernah menamanya menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga aku lihat tidak ada kamar kecuali tertulis nama Muhammad, tidak ada daun kecuali tertulis nama Muhammad, pohon kecuali tertulis nama Muhammad. Begitu juga di dalam rumah dan setiap kamarnya tertulis nama Muhammad, di setiap nama pojok-pojoknya tertulis nama Muhammad. Pada dahi malaikat tertulis nama Muhammad, di lahir bidadari tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita umat Nabi Agung Muhammad. Yang tertulis hanya nama Muhammad setelah berdampingan dengan nama Tuhannya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada nama Nabi selain Nabi Muhammad yang tertulis di sana. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi sallam. Sampai Nabi Allah Adam berpesan kepada anaknya Syis. Disebutkan oleh para ulama kita dalam karya-karya tulis mereka, terutama dalam kitab Syama'il. Imam Bajuri, Syama'il namanya Muhammadiyah, yang dikarang oleh Syekh Ismail Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan lainnya. Situ disebutkan tentang wasiat Nabi Allah Adam kepada anaknya Syis. Sebentar lagi kita masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad.
Dan ulama-ulama bikin karya tulis yang di situ ada sejarah Nabi Muhammad, di situ ada syama'il Nabi besar Muhammad untuk memudahkan kita mengenal Nabi Muhammad. Yang dikenal dengan kitab Maulid. Ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid Barzanji, Nasr, Nazam, bentuknya syair-syair. Barzanji ada yang bentuknya biasa, ada Maulid Diba, ada Maulid Azab, ada Maulid Habsyi, ada Maulid Ziaulami, ada Maulid Syarabut Tahur, dan ada Maulid-Maulid yang lainnya yang banyak. Karya-karya, terobosan-terobosan, ciptaan-ciptaan para ulama kita untuk memudahkan kita mengenal Nabi Agung Muhammad dan duduk bersama mendengarkan, membaca, memahami, mempelajari tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan keagungan terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kutip, yang mereka pahami dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita sosok agung Nabi Agung Muhammad di dalamnya, dan dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad dan sirah-sirah sejarah-sejarah Nabi Agung Muhammad. Maka mereka bikin karya-karya yang singkat, yang ringkas untuk kita mengenal Nabi Agung Muhammad. Karena mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Dan Allah jadikan kadar ukuran keimanan kita sempurna atau tidak tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka semakin sempurna iman kita. Kalau dalam hati kita tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, berarti tidak ada iman dalam hati kita. Tidak ada iman dalam hati kita. Karena termasuk bagian daripada keimanan kita, dan Allah jadikan rukun iman bir-rusul. Rukun iman yang ada itu iman bir-rusul, iman dengan para utusan Allah. Kita harus beriman dengan mereka, meyakini mereka, apa yang mereka sampaikan merupakan wahyu dari Allah. Semuanya benar sesuai dengan yang mereka sampaikan. Kita harus mengenal mereka, mengenal siapa ayahnya, mengenal siapa bundanya, mengenal siapa anak istrinya, mengenal perjalanannya, riwayatnya, agar kita mencintainya. Semakin kita mengenal, dekat dengannya, semakin kita akan mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Mustahil seseorang akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah kalau tidak dekat dengan Nabi Muhammad. Mustahil seseorang hamba Allah akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kenal dengan Nabi Agung Muhammad. Mustahil seseorang hamba akan cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mustahil seseorang hamba di antara kita akan mengagungkan Tuhannya Allah kalau tidak mengagungkan Nabi besar Muhammad. Mustahil kita akan menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita Allah kalau kita tidak dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Maulid yang paling terbesar, kitab Syama'il yang paling sempurna, yang mengungkap akan kemuliaan, keagungan, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran akan kenal dengan Nabi besar Muhammad dengan sendirinya. Itu kitab Syama'il, kitab Sirah, kitab Maulid, kitab yang terbesar di antara kitab-kitab yang mengungkap tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Karena setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua menjelaskan, mengungkap kemuliaan Nabi besar Muhammad. Dan semua kitab-kitab itu mengajak umat sebelum kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Maka ini diriwayatkan dalam Maulid Diba, Ka'ab al-Ahbar, seorang anak pendeta dari umat Yahud, dia mengatakan, "Allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk." Abiku, ayahku dahulu telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat semuanya dari awal sampai akhir. Habis illa sifran wahidan, kecuali hanya satu lembar. Satu lembar itu kana yakhtimu, ia khatamkan kepadaku ajaran kitab, kecuali hanya satu lembar itu. Dia tidak ajarkan kepadaku, dia masukkan ke dalam sunduk, kotak kitab itu. Beliau menjadi pertanyaan beliau, kenapa ayahku tidak mengajarkan satu lembar itu? Apa yang ada di dalamnya?
Karena dia anak sebagai anak yang taat, maka dia tidak berani bertanya kepada ayahnya, tidak berani bertanya kepada ayahnya. Tapi menjadi hal yang mengganjal pikirannya, hatinya. Kenapa abah tidak mengajarkan aku satu lembar itu? Apa yang ada di dalamnya? Tapi selama abahnya hidup, dia tidak berani bertanya kepada abahnya. Falamma mata abi, tatkala ayahku sudah meninggal, fatahtu. Maka aku buka itu. Faida fi, maka tiba-tiba aku dapatkan di dalam lembaran tersebut Nabiun, seorang nabi, yakhruju akhiruz zaman, yang akan keluar akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, sultan bi hijrah Madinah, sultan bi Syam, begini tempat lahirnya kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, kekuasaannya ada di Syam, dan sebut begini disebutkan dalam lembaran itu. Begitu juga Injil, dan yang paling sempurna semua yang ada dalam kitab-kitab suci dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa yang mengungkap tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cantumkan dalam kitab suci Al-Qur'an, dan lebih daripada yang ada dalam kitab-kitab suci akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala ungkap tentang Nabi Agung Muhammad dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau kita kepengen baca maulid yang terbaik, yang terbesar, yang tidak mungkin kita ragukan, tidak boleh kita ragukan, karena meragukannya hukumnya kafir. Meragukan Al-Quran hukumnya murtad. Bahkan ulama mengatakan kalau kita meyakini Al-Quran lebih satu huruf kurang satu huruf, itu hukumnya kafir, murtad. Kita meragukan apa yang ada, hukum yang ada, maka kafir, murtad, tidak boleh. Kalau tidak mau baca kitab Maulid Habsyi, tidak mau baca kitab Maulid Azhar, kita berjanji Syarafal Anam dan Maulid yang lainnya, ya Anda buka Al-Quran. Karena di dalamnya semua yang ada dalam kitab Maulid yang ulama karang dan kitab suci yang benar ada dalam Al-Quran, semua ada. Bahkan dalam Al-Quran jauh lebih hebat bagaimana Allah kenalkan kita akan sosok agung Nabi Muhammad. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau kita renungkan satu surat aja dan kita baca setiap hari, kita berupaya untuk memahami ilmu rahasia yang ada dalamnya, maka Allah akan buka, tidak akan pernah habis sampai kita mati rahasianya. Tadi imam baca dalam rakaat kedua surat Alam Nashrah. Baca Alam Nashrah. Ketika Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri. Ya Allah, Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah bagiku urusanku. Perkara perintah yang aku emban ini ya Allah. Tapi Allah untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami selalu saat ini dan senantiasa telah melapangkan bagimu dadamu ya Muhammad. Ketika Nabi Musa minta agar Allah lapangkan dadanya, Allah menegaskan bahwa Allah telah melapangkan selalu dada Nabi Agung Muhammad. Nabi Muhammad tidak mintanya, tapi Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Dalam ayat itu, surat itu, Masya Allah kita tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kita bisa melihat bagaimana Allah didik Nabi Muhammad. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah didik Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Allah berikan, baca surat itu cukup aja Pak. Lebih daripada semua yang ada dalam kitab sebelumnya, dan lebih dari semua yang ada dalam kitab-kitab maulid yang dikarang oleh ulama, satu surat ini aja lebih. Dan tidak akan pernah habis rahasia ilmu yang ada di dalamnya tentang kemuliaan, kelebihan yang Allah singgung dalam surat tersebut tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita tidak mau baca maulid, kalau kita merasa maulid itu bid'ah, nah, sekarang ini ada kitab yang bukan bid'ah, Al-Quran. Kalau memang kita tidak mau baca maulid karena kita merasa maulid itu bid'ah, sekarang ada kitab Al-Quran. Anda baca, tidak perlu surat-surat yang panjang. Nah, kalau saya jelaskan surah Al-Fatihah sendiri akan menyinggung semua dari awal sampai akhir Nabi Agung Muhammad. Ya baca aja surah pendek-pendek seperti surah Alam Nashrah yang tadi dibaca oleh imam. Insya
insya Allah kita akan mengerti, memahami, tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara namanya cara Allah mengenalkan kita Nabi besar Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan kedudukan mulia agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap Nabi besar Muhammad. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selainnya daripada Nabi dan Rasul. Dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Rasul selainnya Allah telah berikan dan sempurnakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita untuk lebih jauh mengenal Nabi, walaupun setiap saat waktu ini sarana untuk kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Salat sarana untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Semua kebaikan itu yang kita lakukan sarana untuk kita mengenal Nabi Agung Muhammad. Kenapa? Karena beliaulah yang mewariskan kita akan semua kebaikan itu. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, sarana dengan kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kita. Karena Nabi Muhammad yang menyatakan ini adalah suatu kebaikan yang harus yang kita lakukan dan jangan kita lewatkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada anugerah yang besar yang disiapkan oleh Allah jika engkau lakukan. Benar? Jadi semua sarana untuk kita mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita memahaminya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita kenal dengannya, kenal dengan nabinya, kenal dengan hamba-hamba yang dicintai olehnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi semata hambanya fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مهل الكتب أنت وذكر ربي يفدنا فيكم بما تقتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وآخر لا أتكي علماء نحظى بالخير وأن نكفى كل شرفنا وسهلنا كل شؤون وأجرنا بالرضا منك ويدبك لأن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون ويغفر رسل أنت أقرب من ستر وصراط الله شأن المصطفى مدينة الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأشرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم.